Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rahmasari dengan NIM F1C121024 dari kelas R2 Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan 5 praktikum kimia organik 2 atau kimia organik lanjutan yang berjudul sintesis organik multitahap, sintesis painkiller benzokain. Adapun tujuan percobaan kali ini yaitu untuk menjelaskan prinsip reaksi, transformasi gugus fungsi, oksidasi atau reduksi, dan esterifikasi, melakukan tahap pemisahan dan pemurnian zat cair dan zat padat, mengidentifikasi perubahan struktur senyawa melalui spektrum IR, UV-vis NMR dan MS, serta reaksi kimia. Alat dan bahan. Alat yang diperlukan dalam percobaan ini yaitu penamas air, kertas saring corong Buchner, sudit, batang pengaduk FTIR, melting point aparatus, mortar, dan alu. Termometer, pipet tetes, pipa kapiler, tabung reaksi, corong kaca, indikator pH universal, Erlenmeyer 250 ml, Erlenmeyer 100 ml, gelas kimia 250 ml, gelas kimia 100 ml, gelas kimia 50 ml, gelas ukur 25 ml, gelas ukur 10 ml. Bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu KMNO4 atau kalium permanganat, betoluidin, aquades, HCl pekat, etanol, natrium asetat, anhidrida asam asetat, magnesium sulfat heksahidrat, H2SO4 20%. Skema kerja pada percobaan ini yaitu skema A, sintesis P-acetotoluidida. Ditimbang petoluidin, dimasukkan ke dalam air, dilarutkan, ditambah HCl setetes demi setetes, ditambahkan anhidrida asetat atau anhidrida asam asetat, ditambahkan 10 ml natrium asetat, diaduk hingga larut dan homogen, didinginkan sampai terbentuk kristal. Untuk skema kerja sintesis asam P-acetamidobenzoat yaitu 2 gram P-acetotoluidida pada skema A, dimasukkan ke dalam gelas kimia 250 ml, ditambahkan 5,2 gram magnesium sulfat 7H2O, magnesium sulfat, dan 64 ml air. Dipanaskan hingga 85 derajat Celcius dalam penanas air sambil diaduk. Ditambahkan perlahan larutan kalium permanganat panas sambil diaduk. Larutkan 5,2 gram KMNO4 dalam 28 ml air panas untuk KMNO4 panasnya. Penambahan dilakukan dalam kurun waktu 30 menit hingga tercampur dengan sempurna. Ditambahkan 4 ml etanol, aduk kuat hingga mendidih, lalu disaring campuran panas dengan corong Buchner dan cuci dengan air. Dipindahkan filtrat ke dalam labu Erlenmeyer bersih. Lalu didinginkan filtrat ke dalam penanas es dan asamkan dengan H2SO4 20% sampai pH 3-4. Disaring kristal yang terbentuk dengan corong Buchner, lalu dikeringkan kristal dan ditimbang. Disimpan kristal dalam berat 25 mg untuk uji titik leleh dan FTIR. Kemudian untuk skema kerja sintesis asam P-aminobenzoat yaitu 2 gram asam P-acetamidobenzoat dimasukkan ke dalam labu bundar 25 ml yang berisi 10 ml larutan HCl 6 molar, lalu dimasukkan batang pengaduk magnet. Dipasang kondensor reflux dan direflux selama 30 menit, lalu didinginkan campuran hingga suhu kamar. Dipindahkan campuran ke dalam Erlenmeyer 50 ml. Dibilas labu bundar tadi dengan 2,5 ml air dingin, lalu dimasukkan air bilasan ke dalam Erlenmeyer yang berisi campuran reaksi tadi. Dimasukkan amoniak pekat 15 molar, tetes demi tetes hingga pH mencapai 7 ke dalam Erlenmeyer. pH-nya jangan melebihi 8. Ditambahkan 1 ml asam asetat untuk setiap 30 ml larutan, lalu diaduk kuat campuran reaksi. Didinginkan larutan dalam penanas es, ditambahkan asam asetat glasial bila perlu, digesek bagian dalam labu dengan batang pengaduk, lalu disaring kristal dengan menggunakan corong Buchner. Dikeringkan kristal, ditimbang kristal, disimpan sekitar 25 mg untuk uji titik leleh dan pengukuran inframerah. Disimpan sisa kristal untuk tahap selanjutnya.
Yang terakhir, skema D yaitu sintesis ester etil p-aminobenzoat atau benzokain. 0,5 gram asam p-aminobenzoat dimasukkan ke dalam labu bundar berukuran 25 ml, ditambahkan 3,8 ml etanol PA, lalu diaduk sampai larut sempurna. Ditambahkan 0,38 ml H2SO4 pekat tetes demi tetes sambil diaduk hingga terbentuk endapan yang larut kembali setelah pemanasan. Lalu dipasang kondenser reflux dan dilakukan reflux selama 1 jam. Didinginkan campuran reaksi hingga suhu kamar, lalu didiamkan hingga terbentuk endapan. Dinetralkan campuran reaksi dengan penambahan larutan Na2CO3 10%, tetes demi tetes hingga pH sekitar 8, maka akan terbentuk banyak gas. Dilakukan ekstraksi dengan 2 kali 3 ml metilen klorida atau diklorometana CH2Cl. Lalu dipisahkan fasa organik, fasa metilen klorida dan juga fasa airnya. Dicuci pada fasa organik dengan 2 kali 8 ml air, lalu dilakukan ekstraksi lagi dan fasa organik dipindahkan. Dikeringkan fasa organik atau fasa metilen klorida dengan penambahan natrium sulfat anhidrat. Lalu disaring fasa organik yang telah dikeringkan dengan penyaringan biasa dan ditampung filtratnya dalam labu Erlenmeyer. Lalu dimasukkan batang pengaduk magnet ke dalam filtrat. Dalam labu Erlenmeyer, lalu dilakukan rekristalisasi padatan yang terbentuk dengan pasangan pelarut etanol air, lalu dikeringkan dan ditimbang kristal tersebut. Dilakukan uji titik lele dan pengukuran spektrum IR, UV vis, NMR, dan MS. Berikut adalah hasil dan pembahasan pada skema A yaitu sintesis p-acetotoluidida. Dapat dilihat pada tabel ini. Sebelumnya saya menjelaskan tentang reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi adalah reaksi antara asam karboksilat dan alkohol membentuk ester dan dapat mengkonversi asam lemak bebas yang terkandung di dalam trigliserida menjadi metil ester, dan hasil sampingnya dari kristalisasi ini adalah akan terbentuknya air. Hasil samping berupa air tersebut dapat diatasi dengan menggunakan metanol berlebih. Anestesi lokal mampu menginduksi sebagai penghilang rasa sakit dengan mengikat saluran natrium dari membran yang dapat dirangsang, menghalangi masuknya natrium ion dan penyebaran impuls saraf. Karena benzokain adalah obat pereda rasa sakit ataupun obat bius yang biasa digunakan untuk anestesi lokal bedah dan juga anestesi lokal dalam dunia kedokteran gigi. Benzokain adalah anestesi lokal yang kelarutannya dalam air rendah yang mampu membatasi penerapan topikal formulasi. Benzokain juga ada anestesi lokal tipe ester yang digunakan dalam formulasi topikal kulit dan juga lendir. Sedangkan pemberian parental dibatasi oleh kelarutan airnya yang rendah. Benzokain memiliki hidrofobisitas menengah dan efek yang relatif rendah pada organisasi lipid bilayer dibandingkan dengan obat pereda nyeri lainnya seperti lidokain dan tetrakain. Benzokain biasanya juga digunakan untuk meredakan gatal-gatal yang disebabkan oleh luka bakar, gigitan ataupun sengatan serangga, racun tanaman, dan juga luka kecil ataupun goresan. Benzokain termasuk dalam kelompok obat yang dikenal sebagai anestesi topikal lokal yang cara kerjanya adalah mematikan ujung saraf di kulit. Obat ini tidak menyebabkan hilang keadaan seperti bius yang umumnya digunakan untuk operasi. Anestesinya masih anestesi ringan. Pada percobaan ini akan dilakukan sintesis organik multitahap yang bertujuan akhir menghasilkan senyawa benzokain. Perlakuan pertama adalah sintesis p-acetotoluidida yang menggunakan 3,22 gram petoluidin kristal coklat. Petoluidin adalah senyawa yang punya titik didih yang cukup tinggi. Kemudian dilarutkan dalam 40 ml air pada gelas kimia
yang berukuran 100 mili sambil diaduk, namun kristal tidak larut. P-toluidin memiliki gugus amida primer yang terikat pada cincin aromatik benzena atau toluena pada posisi para, kemudian ditambahkan 2,6 mili asam klorida pekat sambil terus diaduk selama 2 menit. Terdapat asap putih saat penambahan, namun kristal yang kecil larut. Asam klorida pekat atau HCl pekat dalam campuran ini berfungsi atau berperan sebagai katalis dalam reaksi, yang dimana dapat mempercepat laju reaksi, namun HCl ini tidak ikut bereaksi. Selanjutnya ditambahkan 4,2 mili anhidrida asam asetat sambil diaduk, yang menyebabkan terdapat kristal yang larut dan larutan berwarna bening pucat. Anhidrida asam asetat merupakan molekul yang berperan sebagai elektrofil dalam reaksi ini, dan P-toluidin sendiri berperan sebagai gugus penyerang atau nukleofil yang akan menyerang atom karbon pada ikatan C karbonil, yaitu C berikatan rangkap dengan O. Penyerangan pada C karbonil oleh P-toluidin dalam keadaan asam, katalisnya adalah HCl pekat, akan menghasilkan P-asetotoluidida. Didinginkan campuran reaksi dalam penanas es sampai muncul kristal dan disaring dengan corong Buchner. Namun pada perlakuan tidak terdapat kristal, sehingga saat disaring kristal tersebut tidak ada. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya zat lain atau zat pengotor yang masuk dalam reaksi, sehingga reaksi tersebut tidak optimal. Jika pada percobaan didapatkan kristal, maka kristal akan dicuci dengan sedikit air es untuk menghilangkan pengotor yang masih tersisa, dan kristal tersebut lebih murni. Ketika dikeringkan, lalu akan ditimbang. Setelah ditimbang, seharusnya akan dilakukan penentuan titik leleh dengan menggunakan melting point aparatus, dan juga menentukan uji spektrumnya dengan spektrum IR, di mana menurut literatur titik leleh yang sesuai berkisar antara 185 sampai 190 derajat Celcius. Dan titik leleh yang didapatkan jika lebih kecil, maka keadaan kristal tersebut masih belum murni. Ini adalah reaksi atau mekanisme reaksi untuk P asetotoluidida, di mana ini adalah P-toluidin direaksikan dengan anhidrida asam asetat. Gugus N-nya akan bereaksi dengan O, sehingga akan membentuk struktur seperti ini. Lalu akhirannya akan membentuk N-penil laktamid ditambah dengan hasil sampingnya berupa asam asetat. Kemudian B, sintesis asam P-acetamedobenzoat, di mana N-petolilastamid direaksikan dengan KMNO4 sebagai katalis akan menghasilkan 1 acetamedobenzoat atau asam P-acetamedobenzoat ini, seperti mekanisme ini. Asam P-acetamedobenzoat akan disintesis dari toluidida atau asam P-toluidida melalui 3 tahapan reaksi, yaitu pertama akilasi pada gugus amino, kemudian tahap kedua adalah oksidasi pada gugus metil, dan juga tahap ketiga hidrolisis gugus asetil. Sesuai dengan reaksi, pada tahap pertama amina pada P-toluidin adalah nukleofilik karena nitrogen pada amino mempunyai satu pasangan elektron bebas, sehingga dengan mudah akan bereaksi dengan gugus karbon dan turunannya. Reaksi yang terjadi pada tahap ini adalah reaksi substitusi nukleofilik. Selanjutnya yang dilakukan adalah akilasi pada gugus amino dengan memproteksi gugus NH2
pada P-toluidin. Lalu kenapa proteksi ini diperlukan? Karena amida kurang bisa dioksidasi oleh permanganat atau kalium permanganat ini dibandingkan dengan amina. Pada tahap kedua ada tahap oksidasi gugus metil pada asetoluida. Tahap ini melibatkan serangan oksidator pada ikatan C dan ikatan H yang berbalasan dengan cincin benzena yang digunakan adalah KMnO4 sebagai oksidator. Maka reaksinya bisa seperti ini. Kemudian sintesis asam P-aminobenzoat. Pada asam P-aminobenzoat ini tidak dilakukan percobaan, hanya dilakukan pada percobaan A saja karena kristal didapatkan pada percobaan A tidak didapatkan. Namun sintesis asam P-aminobenzoat ini menggunakan produk hasil B yang sebelumnya yang dengan bahan utama yaitu asam P-asetamidobenzoat yang direaksikan dengan asam asetat glasial. Pada proses ini dilakukan pemanasan kembali reflux selama 30 menit yang merupakan waktu optimum agar reaksi berjalan sempurna. Pada sintesis P-aminobenzoat ini tambahkan tetes demi tetes amonia pekat hingga pH 7-8. pH tidak boleh melebihi 8 atau kurang dari 7 karena pada pH di luar rentang itu reaksi tidak berjalan dan produk tidak akan terbentuk. Ini adalah mekanisme reaksi pembentukan asam P-aminobenzoat. Ini asam P-asetamidobenzoat di mana akan terdapat gugus H+ dari asam yang direaksikan sehingga akan membentuk asam P-aminobenzoat ini. Kemudian D, sintesis ester etil P-aminobenzoat atau benzokain. Benzokain di sini digunakan produk hasil C yaitu asam P-aminobenzoat sebagai bahan utamanya yang direaksikan biasanya dengan etanol. Pada proses ini terjadi reaksi esterifikasi antara asam P-aminobenzoat yang mempunyai gugus karboksilat dengan alkohol. Pada proses ini tambahkan H2SO4 pekat sebagai katalis dan ditambahkan natrium karbonat atau Na2CO3 sebagai buffer atau lautan penyangga untuk mempertahankan pH optimum reaksi berjalan sempurna yaitu pH sekitar 8. Dilakukan pemanasan selama 1 jam dan pengadukan untuk mempercepat reaksi atau berjalannya reaksi ini. Pada percobaan ini ada literatur yang mendapatkan kristal, namun ada juga literatur yang tidak mendapatkan kristal. Diduga karena produk awal dari percobaan sintesis P-asetotoluidida, jika kristal tidak dapat, masih dapat pengotor-pengotor ataupun zat lainnya yang mempengaruhi produk asam P-asetamidobenzoat dan asam P-aminobenzoat. Pada keempat tahapan ini, setelah selesai bisa ditentukan titik leleh dan randomnya. Adapun kesimpulan dari percobaan ini adalah satu, reaksi esterifikasi adalah reaksi antara asam karboksilat dan alkohol membentuk ester dengan mengkonversi asam lemak bebas atau asam karboksilat yang terkandung dalam trigliserida menjadi metil ester, dan hasil samping dari reaksi ini akan terbentuk air. Jika terbentuk air, untuk mengatasi air ini dapat ditambahkan dengan metanol yang berlebih. Kemudian tahap pemisahan dan pemurnian zat padat dapat dilakukan dengan kristalisasi. Ketiga adalah struktur senyawa dapat dilihat perubahannya melalui spektrum IR, spektrum UV-Vis, spektrum NMR dan MS serta reaksi kimia, di mana dari spektrum ini dapat dilihat panjang gelombang yang dihasilkan. Spektrum UV-Vis menunjukkan panjang gelombang seperti pita yang lebih tajam. Spektrum MS menghasilkan gelombang berdasarkan fragmen yang hilang, fragmen yang muncul maupun massa ionnya. Spektrum NMR berdasarkan stereoid kimianya untuk membentuk gelombang, begitupun dengan IR.
Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila masih banyak kurangnya. Terima kasih.